Semangat pagi dari saya, Indra Sandika. Selamat datang di training bagaimana cara menjual. Kita mulai pembahasan ini dengan pertanyaan, kenapa kita perlu menjual? Tentu, kita berangkat dari manfaatnya dulu. Pertama, dengan menjual, kita akan menambah penghasilan. Selanjutnya, menambah jejaring pertemanan. Yang ketiga, kita akan meningkatkan pengembangan diri tentunya dengan kegiatan menjual ini. Dan apabila Anda seorang business builder, dengan melakukan penjualan, Anda akan menambah daftar calon konsultan baru Anda. Kemudian, keuntungan dari menjual. Bagi Anda para member, keuntungan yang akan didapatkan pertama, personal margin. Dari setiap yang Anda jual akan mendapatkan persentase selisih dari antara harga retail dengan diskon yang Anda dapatkan sebagai member atau konsultan. Yang kedua, sebagai member, Anda akan mendapatkan personal sales volume bonus. Apakah itu? Persentase penjualan yang Anda dapatkan dari total penjualan yang terjadi dari pribadi Anda. Kemudian apabila Anda business builder, selain mendapatkan dua hal yang tadi didapatkan oleh member, Anda akan mendapatkan tambahan personal recruit sales bonus. Apakah itu? Detailnya tentu akan dijelaskan pada kesempatan berikutnya. Ada lagi yang namanya tim sales bonus dan juga ada yang dinamakan leadership bonus. Itu semua akan Anda dapatkan seiring dengan peningkatan karir Anda dalam BOP, Business Opportunity Plan Tupperware. Setelah kenapa, sekarang kita bertanya tentang apa. Apa yang pertama kali kita jual sebetulnya? Itu adalah diri kita sendiri. Untuk menimbulkan sebuah kesan pertama, kita adalah konsultan Tupperware yang memberikan akses untuk pembelian produk kita dan menawarkan solusi atas kebutuhan konsumen terhadap semua manfaat dan keunggulan produk Tupperware. Dari sini yang mesti kita lakukan adalah dan yang mesti kita tingkatkan sebetulnya adalah kemampuan kita untuk mendengar dan menggali kebutuhan dari calon konsumen dan atau konsumen kita, juga membangun dan meraih kepercayaan dari mereka, serta yang paling penting pada akhirnya adalah menyediakan solusi dan menjadi sumber informasi. Setelah kita menjual diri kita, yang utama sebetulnya kita jual tentunya adalah produk. Produk kita punya cerita, dan cerita itu bisa kita gunakan ketika kita mendemokan produk-produk yang akan kita tawarkan kepada calon konsumen. Nah, bagaimana caranya? Menjual itu dilakukan dengan melakukan demo produk atau party. Caranya bagaimana? Ada dua cara. Satu offline, yang kedua online. Offline adalah bertemu dengan konsumen atau calon konsumen langsung dengan bertatap muka. Sementara kalau online, itu bertemu dengan konsumen dan calon konsumen juga, namun melalui channel digital dan sosial media kita. Channel digital yang kita miliki adalah yang utama Tupper Shop, jangan lupa. Kemudian kita juga punya dukungan yang lain, yaitu Tap Sosial. Sementara jenis-jenis sosial media tentu kita tahu, ada Instagram, ada Facebook, dan lain sebagainya. Sementara itu, tahapannya seperti apa sih ketika kita menjual itu? Pertama, tahapan menjual adalah opening atau pembukaan. Dilanjutkan dengan isinya, yaitu demonya itu sendiri. Jangan lupa, terakhir lakukan closing. Selain penutupan, closing itu adalah mendapatkan penjualan dari yang kita tawarkan tersebut. Tahapan-tahapan penjualan ini pun dapat dilakukan tentunya dengan cara offline dan online. Untuk penjualan offline, tahapannya adalah opening dengan perkenalan, menimbulkan kesan pertama tadi, ice breaking atau mencairkan suasana, lalu dilanjut dengan menggali masalah dan menemukan apa sebetulnya kebutuhan konsumen. Yang kedua, demo produknya gimana kalau offline?
cara penggunaan produk harus kita terangkan. Bisa berupa juga resep masakan apabila ada. Penutupannya atau tahapan terakhir yaitu closing, kita menggunakan teknik YEO. Akan dijelaskan kemudian. Nah, untuk penjualan online tahapannya sama. Opening dengan memperkenalkan diri, biasanya dilakukan dengan cara membangun personal branding, posting di media sosial kita. Tahapannya memang akan lebih panjang, tapi intinya sama, memperkenalkan diri untuk mendapatkan kesan pertama dari calon konsumen. Kemudian demo produk secara online bagaimana? Bisa dilakukan dengan posting video di media sosial, posting foto juga di media sosial, dan posting konten edukasi yang ada hubungannya dengan produk kita. Closingnya adalah dengan menginfokan untuk klik link Tupper Shop Anda sehingga para audiens di sosial media kita memiliki kesempatan untuk akses terhadap produk yang kita tawarkan. Setelah kita mengetahui tahapan-tahapannya, yang perlu diperhatikan ketika melakukan penjualan online maupun offline adalah tentunya menguasai product knowledge, pengetahuan tentang produk, agar kita bisa menjelaskan secara jelas kepada calon konsumen kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi kita. Komunikasi kita harus dua arah, sehingga tidak hanya dari kita saja yang menjelaskan, tapi ada kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan baik itu kebutuhannya, masalahnya yang perlu kita carikan solusinya, dan lain sebagainya. Satu hal lagi tentang tips apabila kita ingin melakukan demo. 3 tips saja. Yang pertama, usahakan selalu simple demo kita. Sederhana, tidak terlalu rumit, dan mudah diikuti. Yang kedua, tentunya harus mudah diingat. Ketika demo selesai, orang akan ingat dengan demo kita, utamanya adalah produknya. Yang ketiga adalah harus sesuai dengan kebutuhan dan segmentasi dari audiens saat kita melakukan demo. Nah, saat closing, saat dimana konsumen memutuskan untuk membeli, kita perlu memperhatikan 3 hal lainnya. Yaitu, kita harus memiliki rasa empati, turut merasakan apa yang kira-kira dirasakan oleh lawan bicara kita. Yang kedua, tentu harus percaya diri. Dan jangan lupa yang ketiga adalah antusiasme kita harus kelihatan. Teknik-teknik closing yang tadi kita sebutkan di awal, YEO, itu singkatan dari Yes Set Closing, Emotional Closing, dan Ownership Closing. Pendekatannya seperti apa? Yes Set Closing itu mengajukan pertanyaan yang akan menggiring prospek untuk selalu menjawab iya. Contohnya, Ibu tertarik gak dengan produk Tupperware? Ibu suka kan dengan modelnya? Ibu suka kan dengan warnanya? Seperti itu. Emotional, dengan cara memancing prospek untuk membuat keputusan berdasarkan perasaan, bukan logika. Contohnya, gimana kira-kira pendapat tetangga ibu kalau dapur ibu isinya produk-produk premium Tupperware? Emosional, ya kan? Nah, yang ownership itu seolah-olah prospek sudah menikmati manfaat dari produk yang kita tawarkan atau bahkan peluang penghasilan yang kita tawarkan. Contohnya, ketika diffuser ibu ini sudah miliki, kira-kira akan ditempatkan di mana Bu diffuser yang cocok di rumah ibu? Sekarang kita masuk ke pembahasan menangani keberatan atau handling objection. Apa itu objection atau keberatan atau penolakan? Objection atau penolakan timbul karena pertama, kemungkinannya adalah belum percaya. Yang kedua, belum tahu. Yang ketiga, belum yakin. Atau yang terakhir, karena butuh informasi tambahan. Dan jenis-jenis keberatan ada 4 juga. Pertama, keberatan karena tidak punya uang. Kedua, keberatan karena tidak butuh. Yang ketiga, keberatan karena tidak percaya. Atau bisa jadi keberatan karena memang sedang terburu-buru saja. Nah, untuk mengatasi keberatan konsumen, ada metodenya. Kita berikan duit, DUIT. Pertama, D, dengar. U, ulangi. I, identifikasi. T, tanggapi. Contohnya, misalnya kita sedang menawarkan Rice Smart. Terus dibilang, wah harganya mahal. Tandanya, kita identifikasi, itu tidak punya uang. Kita
kita bisa tangani dengan, wah harganya mahal ya Bu. Namun, bila wadah beras yang kita gunakan ini bisa menjamin binatang tidak masuk di dalamnya dan tetap menjaga kesegaran beras, selain itu hemat tempat, bagaimana Bu? Contoh lain, ketika kita menawarkan steam it, terus dibilang, saya sudah punya dandang, kukusan di rumah udah banyak. Artinya, indikasi yang kita tawarkan calon konsumen kita tersebut sedang tidak membutuhkan produk tersebut. Kita bisa bilang, wah bagus bila ibu sudah punya, berarti ibu memang biasa masak makanan yang sehat ya. Gimana kalau ibu memasak berbagai macam masakan yang dikukus hanya dalam satu waktu dan lebih cepat. Selanjutnya, ketika kita menemukan keadaan di mana calon konsumen kita bilang, wah maaf saya lagi ditunggu orang. Artinya dia sedang buru-buru. Kita bisa bilang, oh maaf ibu sedang terburu-buru ya. Pastinya ibu orang yang sibuk. Oleh karena itu, boleh ibu bawa brosur bulanan ini. Di dalamnya terdapat nomor kontak dan akun sosial media saya. Silahkan ibu bisa lihat-lihat dan hubungi saya jika membutuhkan sesuatu. Contohnya Speedy Chef bisa membuat segala sesuatu lebih cepat. Cocok untuk ibu yang super sibuk. Saya berikan satu contoh lagi. Misalnya ketika kita sedang menawarkan essential oil kita. Mungkin ada yang akan bilang, apa benar essential oil ini bisa dikreasikan dalam bentuk lainnya? Artinya ada sedikit ketidakpercayaan di situ. Kita bisa jawab dengan, tentu benar Bu. Tentunya ibu menggunakan skincare yang berupa cleansing milk, face toner, atau face serum kan? Nah, salah satu contohnya essential oil True Life by Tupperware ini bisa dikreasikan menjadi skincare tersebut dan pastinya aman karena tidak dicampur dengan bahan kimia lain. Mari langsung saya praktekkan Bu. Jadi kembali saya ingatkan di sini, ketika kita menjawab keberatan konsumen atau ketika kita handling objection, yang penting itu empati dan kitanya harus percaya diri. Sekarang semua sudah saya jelaskan mengenai cara menjual. Saya sekarang ingin mengajak Anda semua, sederhana saja. Mari, semua yang mendengarkan training ini dan menyaksikan training ini, tolong buat konten berupa video tentang salah satu produk Tupperware dan share di media sosial Anda. Setelah di-share, apabila ada respon, siapa yang merespon atau memberikan komen atau misalnya like dan lain sebagainya, dicoba lanjut dengan chat secara pribadi, baik di inbox maupun di misalnya kita mendapatkan nomor lainnya, misalnya nomor WA. Coba dapatkan peluang penjualan dari situ. Lalu jangan lupa ceritakan kepada mother Anda atau ceritakan kepada distributor atau solitaire director Anda tentang pengalaman mencoba penjualan melalui sosial media tersebut ya. Terakhir dari saya, sales bukan hanya tentang menjual saja, namun tentang membangun kepercayaan dan edukasi. Saya Indra Sandika, sampai bertemu di training-training selanjutnya.